Tes, 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 tes. Oke, mulai. Oke. Foto jangan lupa. Tes, 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 tes. Teman-teman, saya izin tidak menggunakan earphone karena akan memberatkan kepala saya. Hari ini kita ngomong yang santai-santai aja. Banyak yang tanya, tolong dong mas kasih tips, saya mau mencoba memulai usaha jual beli mobil bekas. Saya waktu itu hingga sekarang belum memberanikan diri untuk membuatnya karena ini tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar. Jangan sampai teman-teman mencap bahwa jual beli mobil bekas itu pasti enak, pasti untung. Enggak. Ada enggak enaknya. Tapi memang ada beberapa kelebihan. Saya sendiri tidak ada naskah, tapi saya tidak mau mencontek. Kelebihan jual beli mobil bekas ya, yang pertama ya. Kalau kita punya banyak teman, minimal di teman story WhatsApp itu, kita bisa katakan sekali posting kita bisa dilihat 100 orang, itu lumayan, itu ada kuncinya. Nah, dengan hanya jual beli melalui story WhatsApp saja, kalau teman kita banyak, ini sambinan ya, karena selama saya mencari mobil, berburu mobil impian itu, kadang ada karyawan bank yang jual beli mobil bekas, kadang ada polisi yang nyambi jual beli, itu banyak dan fine-fine aja asal tidak mengganggu pekerjaan utamanya. Jadi COD-nya ya malam gitu kan. Nah, kelebihannya adalah hanya dengan story WA mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali paling lama, kalau kita kulakannya benar, kita mungkin bisa dapat tambahan 1 hingga 2 juta per unit untuk 1 minggu. Itu kalau tergantung interval lakunya berapa waktu sekali gitu. Targetnya adalah 1 minggu paling lama atau 2 minggu maksimal, itu udah dead stock. Kalau bahasa di Om Second, 2 minggu belum laku adalah dead stock. Itu yang pertama. Kelebihannya uang tentu saja. Yang kedua, ada satu usaha yang mendapatkan fleksibilitas waktu yang benar-benar relatif menarik dari segi waktu, karena ketika jam 7 kita berangkat kerja, kemudian jam 4 kita pulang, kita mungkin kalau masih ada tenaga, karena iklan sudah naik ya, misal di story WhatsApp atau misal di marketplace Facebook atau misal di OLX atau di apapun itu, sekarang kan banyak kan cara-cara ngupload iklan. Fleksibilitas waktu, kita bisa pilih, mas saya bisanya COD-nya cuma jam 4 sore sampai maghrib misalnya, atau malam gitu kan bisa, atau kalau mau ketemu di kantor gitu. Jadi ketemu di kantor jam istirahat silakan dicek, kalau enggak saya bisa izin ketemu di halaman parkiran kantor ini misalnya. Itu fleksibilitas waktunya luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah kalau memang kita punya modal, nah nanti kita ngobrolin modal minimalnya berapa. Kalau kita memang punya modal yang cukup, atau bahkan ketika ada saudara yang memang uangnya tuh sisa, ada investornya istilahnya, ini bisa jadi peluang yang kedepannya amat sangat menarik. Karena saya belum bisa menemukan alasan jual beli mobil bekas akan mati, akan tutup. Saya belum menemukan, karena ada orang yang lebih mampu beli mobil baru, tapi masih banyak juga yang hanya mampu beli mobil bekas. Itu yang pertama. Kemudian kekurangannya lah ini. Awal-awal saya membuka Om Second, kalau BMI kan enak. BMI itu enak karena kita hanya sebagai perantara, hanya maklar ya kan. Tapi ketika saya sebagai Om Second itu, waktu masih modal 60 juta gitu kan, 60 juta saya belikan limo, cari uang 1 juta, 1,5 juta hingga 2 juta. Karena target saya datang posting laku hari itu juga, makanya saya ambil cuma 1,5, kadang 1, 2 jarang lah, karena habis untuk operasional datengin ke sini dari Jakarta. Saya waktu itu kebijakannya adalah nyari yang tanpa PR supaya sampai sini bisa langsung diposting, walaupun marginnya amat sangat tipis gitu kan. Kalau sudah lebih 3 hari dan nggak laku, pusingnya minta ampun tuh. Itu kekurangannya mumet gitu kan. Kekurangan atau bahaya yang berikutnya atau yang terakhir adalah, bukan yang terakhir ya, bahaya yang paling menurutku adalah ketika menemukan unit yang banyak PR-nya. Saya pernah
mobil Mercy kalau saya tidak salah. Dicek itu bagus semua, serius, saya sendiri yang ngecek. Bahkan masuk ke general check up bengkel resmi promotor waktu itu. Ketika nyampe sini gitu kan, sunroofnya ngelundung itu 5 juta. Suspensi ketika masuk KM 200 berapa, lah kok nggak kayak tadi mah jadi tambah ndak enak gitu. Suspensi habis berapa ya, lumayan itu. Untungnya kita kulak memang murah. Nah, kunci terpenting dari keselamatan kita dalam jual beli mobil bekas adalah kulak yang harus sangat murah gitu. Kalau di Om Second margin dari pasaran antara 5 hingga 7 hingga 10 juta gitu. Margin ya, pasaran 150 misalnya. Maka kita kulak 140 memang tergantung harga mobil. Kalau harga mobilnya yang 200 ke atas ya lebih tinggi lagi gitu. Sesuaikan aja. Lagi pula kita bisa tahu kok nanti pada saat pengecekan, PR kira-kira apa semua gitu kan. Nah, itu kekurangan yang lumayan bikin mumet dari kami selain resiko unit jelek atau banyak PR, kemudian resiko dead stock, kita pusing apalagi kalau modelnya cuma itu doang, tapi asal masih dapat pekerjaan utama sih nggak apa-apa. Kemudian surat-surat juga bikin lumayan runyam, tapi akhirnya di BMI punya standar bahwa ketika mau membeli itu mau nggak mau harus cek online, itu yang pertama. Jangan berangkat ke lokasi kalau cek online-nya tidak keluar. Di samsat.go.id atau apa itulah, cari sendiri ya, banyak. Kalau sampai lokasi pun diusahakan kalau masih punya waktu kita harus ke Samsat cek fisik secara hadir gitu kan. Tapi minimal kalau cek ininya tembus biasanya aman. Atau kalau enggak blokir itu juga bahaya. Blokir apa nih gitu. Kalau keterangannya blokir jual aman, artinya berarti memang kepemilikan oleh pihak pertama itu sudah dilepaskan dengan alasan dijual gitu. Nah, itu hal-hal yang harus diwaspadai. Lalu seberapa banyak ideal modal yang kita bisa jalankan? Kalau menurut saya nggak ada yang ideal, tapi saya lebih sarankan ada minimal jumlahnya. Minimal jumlahnya usahakan antara 60 itu udah enak mainnya. Kita bisa main limo Gen 2. Pasti ada yang beli, pasti. Kalau coba ikuti aja apa yang kami lakukan itu karena saya melihat banyak teman-teman jual beli yang basicnya adalah di Instagram gitu kan. Itu kalau Mas Wade atau Om Second mainan free, ikutan mainan free. Kalau mainan Innova, ikutan main Innova gitu-gitu loh. Jadi relate aja dengan kami karena secara video biasanya sudah kami drive penonton itu. Artinya kita memang temukan mobil yang kondisinya enak. Kayak limo itu dulu di bawah 50 juta Gen 2 itu 2006-2007. Sekarang buru-buru kan di atas 60 semua. Innova, dulu Innova bensin, siapa sih yang mau pakai Innova bensin tua ya kan? Kami beli itu 70-an. Sekarang kalau nggak 108 nggak dapat unit di tahun itu. Apalagi tipe V Matic warna hitam. Nah, kami hanya menyadarkan penonton bahwa ini tuh mobil enak gitu. Kenapa nggak dipakai gitu loh? Ya kalau ada kekurangan dah wajar gitu kan, namanya juga sebuah barang. Bahkan di angka 400 juta pun sebuah mobil pasti ada kekurangan gitu kan. Akhirnya banyak teman-teman yang ya memang ayo bareng-bareng gitu. Kita sudah bahasa kami adalah drive penonton, menyadarkan bahwa review-review yang kami sampaikan itu benar adanya gitu kan. Buktinya Innova bensin sekarang kayak apa peminatnya, Freed kayak apa peminatnya, X-Over ketika kami rekomendasikan gitu-gitulah ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Modal utamanya dari modal itu kulak satu. Nah, kulak satu kemudian jual secepatnya, nyari untung 1 hingga 2 juta. Lumayan, itu diputar terus. Separuhnya itu buat tambahan kebutuhan, separuhnya nanti buat tambahan kulak. Jadi dalam waktu sebulan, 2 bulan hingga 3 bulan mungkin kita akan mendapatkan tambahan modal hingga 10 juta gitu. Jadi 70 juta misalnya. Terus aja sampai kita benar-benar bisa kulak 2. Jadi targetnya adalah dari 1 menjadi 2. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita punya modal 60, kemudian kita punya target
bidikan dagangan, lalu seperti apa menentukan harga belinya, kemudian seperti apa menentukan harga jualnya. Saksikan video di episode berikutnya.